Kabar, gimana harinya? Apa masih sendiri aja? Kalau aku, alhamdulillah masih bisa yang namanya bercerita tentang kehidupan yang sebenarnya. Teman-teman jangan khawatir. Aku di sini tujuannya nemenin teman-teman. Ya walaupun cuma sesaat. Meskipun sesaat, aku berharap bisa bermanfaat sih sebenarnya. Dan bisa membantu mengurangi tekanan batin dan pikiran yang teman-teman alami sebenarnya. Sebelum mulai, aku mau menginfokan dulu, bukan menginfokan sih apa namanya ya. Aku mau menyarankan dulu untuk menggunakan handset dan cari tempat aman untuk merelaksasikan pikiran, karena ini berhubungan dengan tema kita kali ini, yaitu sendiri menenangkan hati. Oke. Sudah, tanpa basa-basi lagi lah ya. Mari kita mulai. Saya Rizky dari podcast Belum Tidur, ingin bercerita yang semoga ada maknanya. Sendiri merupakan kata yang sering kita dengar dan kita alami. Seringkali kesendirian juga memberikan sedih yang mendalam terhadap diri kita sendiri, termasuk aku. Terkadang aku itu kalau sendiri sering sekali merasa takut, kegaduhan, kekhawatiran, dan merasa seperti tidak ada gitu yang menemani. Ya mungkin karena aku gak punya teman untuk bercerita ya. Tentang apa gitu yang aku alamin hari ini dan kemarin. Bagiku teman itu sangat penting, apalagi teman yang bisa ngertiin kita di saat sedih maupun duka. Mencari teman itu sangatlah susah, apalagi sahabat. Menurutku sahabat itu bisa mengerti kita, bisa mengerti apa yang kita rasakan dan kita alami. Tapi selama ini aku tidak pernah merasa punya sahabat. Ya mungkin sebagian dari teman-teman juga pernah ngerasain hal-hal seperti ini gitu. Dimana kita gak punya siapa-siapa, termasuk sahabat, teman, bahkan keluarga. Padahal bentuk fisiknya ada gitu. Kalau aku hampir setiap hari merasakan hal-hal seperti ini, dimana ketakutan dan kesedihan selalu menghantuiku. Bahkan aku pernah sekali berpikir gitu ya, gimana sih hidup seperti orang ekstrovert gitu ya. Punya banyak teman, sahabat, keluarga, bahkan pacar. Emang benar kalau aku selama ini kayaknya mempunyai kepribadian introvert. Dan mungkin sebagian dari teman-teman juga mempunyai hal yang sama gitu kan. Dan yang faktanya memang
kejadian gitu bahwa pribadi introvert lebih suka menyendiri daripada berkumpul dengan banyak orang, dengan keramaian. Tetapi apakah kami tidak butuh orang untuk bercerita, butuh orang untuk berkeluh kesah? Kan enggak juga gitu kan. Kami tetap butuh orang untuk mengutarakan isi hati dan isi pikiran. Walaupun itu tidak setiap saat, dimana waktu menyendiri kita lebih banyak daripada berinteraksi dengan orang lain. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kesendirian itu adalah penawar dari racun yang ada dalam diri, obat yang kita perlukan dari sakit yang kita alami, dan jawaban yang kita butuhkan untuk menyelesaikan ujian yang diberikan oleh takdir dan keadaan. Bagiku, ini juga salah satu cara untuk meningkatkan diri atau mendekatkan diri kepada Tuhan, Sang Pencipta alam. Dan suatu zat yang dapat memberikan kebahagiaan yang abadi kepada aku dan pastinya teman-teman juga. Jika saat sendirian, aku ngerasa lebih dekat dengan Tuhan. Aku sering bercerita kepadanya tentang apa yang aku lalui dan rasakan dengan cara beribadah yang pastinya dan mengikuti ajarannya, yaitu sholat. Setelah sholat, biasanya aku berdoa. Isi doaku itu seperti ini: Ya Allah, tolong ampunilah semua salahku ini. Maafkanlah semua dosa-dosa yang telah hamba-Mu lakukan ini. Tunjukkanlah jalan petunjuk-Mu dan arahkanlah hamba-Mu ini untuk melalui semua ini. Berikanlah hamba rahmat, anugerah, keyakinan, ketakwaan yang Engkau ridhoi. Lancarkanlah segala urusan hamba saat ini maupun masa yang akan datang. Dengarkanlah doa hamba-Mu ini, karena hanya kepadamu lah hamba meminta, dan kepadamu lah hamba memohon ampun. Terimalah doa hamba-Mu ini. Terima kasih. Nah, setelah ini aku sering sekali merasa lega, karena gak tahu aja gitu, merasa beban di hati hilang. Karena aku percaya Tuhan pasti memberikan jalan solusinya gitu. Ini sih cerita saya gitu. Maksudnya cerita saya yang saya alami gitu. Kalau teman-teman punya cerita lain, boleh tulis di kolom komentar. Agar kita semua bisa belajar gitu ya. Agar kita semua bisa belajar. Sudah berdoa sih. Yang biasanya aku lakukan itu merelaksasikan diri dan merenung tentang kesalahan apa yang aku perbuat, hal apa yang aku lakukan, dan pengorbanan apa yang telah aku berikan. Percayalah teman-teman, pasti ada jawaban untuk kita menyelesaikannya. Jika telah melakukan semua ini,
pasti banget. Aku merasa lega, tenang, dan gak khawatir lagi. Kesimpulan dari ceritaku kali ini, kesendirian dapat menenangkan hati dan pikiran apabila kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Sang Pencipta Alam. Terima kasih. Happy nice day. Selamat tidur.